Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok keempat akan menjelaskan program yang telah kami buat bersama, yaitu sistem diagnosa penyakit balita menggunakan metode forward chaining. Nah, sebelum menjelaskan program kami tersebut, saya akan menjelaskan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Abi Gunawan dengan stambuk 18 2004. Selanjutnya ada Muhammad Noval Wanhar dengan stambuk 18 2003. Selanjutnya ada Risno Ito dengan stambuk 18 2036. Selanjutnya ada Ibnu Taimiyah Erwin dengan stambuk 18 2009. Yang selanjutnya ada Akmal Haidir dengan stambuk 18 2031. Selanjutnya yang terakhir ada Hendry Gunawan dengan stambuk 18 2021. Kami dari kelas A jurusan Teknik Informatika, mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya setelah perkenalan saya akan menjelaskan secara umum sistem yang telah kami buat bersama, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Di sini kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bagi manusia, karena siapa saja dapat mengalami gangguan kesehatan, termasuk anak yang di bawah umur 5 tahun sangat rentan terhadap kuman, penyakit, dan kurangnya kepekaan terhadap gejala suatu penyakit. Khususnya penyakit yang sering diderita terutama di daerah tropis merupakan ketakutan tersendiri bagi orang tua yang awam terhadap kesehatan. Apabila terjadi gangguan kesehatan, maka mereka lebih mempercayakan kepada pakar atau dokter ahli yang sudah mengetahui lebih banyak tentang kesehatan, tanpa memperdulikan apakah gangguan tersebut masih dalam tingkat rendah ataupun kronis. Namun, dengan kemudahan adanya para pakar atau dokter ahli, terkadang terdapat pula kelemahan seperti jam kerja yang terbatas dan banyaknya juga pasien sehingga kita harus menunggu antrian yang panjang dengan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini, orang tua selaku pemakai jasa terlebih dahulu membutuhkan seorang pakar yang bisa memudahkan dalam mendiagnosa penyakit lebih dini agar dapat melakukan pencegahan lebih awal yang sekiranya membutuhkan waktu jika berkonsultasi dengan dokter ahli. Nah, selanjutnya untuk sistem pakar. Sistem pakar sendiri adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh seorang pakar. Umumnya, pengetahuan yang diambil dari seseorang manusia yang pakar dalam domain tersebut. Dan sistem pakar itu sendiri berusaha meniru metodologi dan kinerjanya dari orang yang pakar tersebut. Pakar yang dimaksud adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Pada penelitian ini kami menggunakan metode forward chaining, yaitu pelacakan yang dimulai dari penelusuran semua data dan aturan untuk mencapai tujuan. Metode forward chaining ini cocok untuk diagnosa awal dari penyakit dengan pelacakan dari gejala-gejala yang diderita. Berdasarkan program kami, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada balita dengan menggunakan metode forward chaining. Di sini menunjukkan bahwa metode forward chaining itu terbukti dengan cara yang paling tepat untuk mendeteksi suatu penyakit, sehingga user tidak perlu menebak yang diderita oleh anak mereka, karena sistem pakar akan memberikan jawaban berdasarkan fakta yang ada. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi, diagnosa, dan cara penanganannya secara tepat kepada orang tua mengenai penyakit kepada anak balita yang sering diderita. Forward chaining adalah metode penalaran maju yang digunakan pada sistem pakar. Dalam penalaran maju itu, aturan-aturan diuji satu demi satu dalam urutan tertentu. Maka saat setiap aturan diuji, sistem pakar akan mengevaluasi apakah kondisinya benar atau tidak. Jika kondisinya benar, maka aturannya itu akan disimpan, kemudian aturan berikutnya diuji. Proses ini akan berulang sampai seluruh basis atau aturan tersebut telah teruji dengan berbagai kondisi. Jadi program saya ini dia menguji beberapa gejala lalu menyimpulkannya menjadi sebuah penyakit. Jadi semisal begini, semisal penyakit diare. Misalkan gejalanya adalah mual-mual, sakit perut, terus sering ke WC. Nah, untuk pertanyaannya di sini, misalkan untuk pertanyaan pertama, apakah sering sakit perut? Jadi misalkan iya. Terus pertanyaan kedua, apakah sering mual-mual? Jadi ya. Apakah terus pertanyaan selanjutnya, apakah
Eh, sakit kepala? Tidak. Terus apakah mengalami bercak-bercak pada kulit? Tidak. Terus apakah sering ke WC? Ya. Jadi misalkan anggaplah ini pertanyaannya. Jadi misalkan eh, gejala-gejala tersebut akan disimpulkan lalu akan diberitahukan kepada user bahwa penyakitnya adalah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma yang kami gunakan untuk program kami. Algoritmanya ada di sini. Yang pertama, setelah programnya mulai, maka selanjutnya akan menampilkan gejala yang tampak. Setelah itu menginput atau menentukan gejala. Nah, setelah menentukan gejala, maka programnya akan memproses dan mencocokkan gejala yang tampak. Lalu setelah itu menampilkan hasil dari diagnosa, maka terus setelah itu selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kami membuat atau membangun aplikasi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan database dengan nama db_penyakit. Di dalamnya ada 3 tabel, yaitu tabel gejala yang berisikan beberapa gejala. Di sini kami hanya memberikan 25 gejala. Terus tabel penyakit, di sini hanya ada 10 penyakit. Terus ada tabel rule. Nah, tabel rule inilah yang akan mencocokkan gejala sehingga akan membentuk sebuah penyakit. Nah, untuk relasinya sendiri di sini tabel penyakit berelasi kepada tabel rule berdasarkan ID-nya. Lalu setelah itu untuk codingannya di sini kami menggunakan Visual Studio Code untuk membangun aplikasinya. Di sini ada beberapa form. Yang pertama ada proses, pilih gejala, koneksi, indeks, header, hasil, footer, dan error. Nah, untuk pada saat membuka programnya di web, pada saat memulai programnya, yang pertama akan muncul adalah indeks. Nah, pada indeks ini, di sini hanya memanggil form lain. Di sini kita bisa lihat yang pertama dia memanggil header. Terus header ini berisikan yang ada di sini, yang berisikan judul dari program kami. Terus ada pilih gejala. Nah, inilah yang akan menampilkan di sinilah yang akan menampilkan gejala-gejala yang muncul. Terus setelah itu footer. Nah, footernya yang ada di bawah, coffee rack-nya. Terus untuk koneksinya ini, setelah itu pilih gejala. Nah, pilih ini akan muncul berdasarkan database yang diambil. Ini. Terus untuk prosesnya ini. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Aplikasinya ada di sini. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Di sini saya akan langsung mengisi gejala-gejala yang tersedia atau yang ditanyakan. Untuk gejala pertama, apakah demam? Misalkan ya. Terus nafsu makan berkurang? Ya. Terus apakah gelisah? Ya. Apakah muntah-muntah? Tidak. Apakah badan lemas? Tidak. Berat badan menurun? Tidak. Terus bolak-balik WC? Tidak. Terus cengeng? Ya, cengeng. Terus dehidrasi seperti turgor? Tidak. Terus tinjauan cair? Mungkin disertai lendir atau darah? Tidak. Apnea, sesak napas? Ya. Ekspirasi? Ya. Pilek? Ya. Batuk kering? Ya. Perampasan dangkal? Ya. Coba itu saja yang contoh, cuma ini yang saya isi. Lalu selanjutnya saya akan mengklik diagnosa. Nah, pada saat mengklik diagnosa maka hasil diagnosa akan muncul. Di sini ada penyakit yang ternyata diderita adalah ISPA atau ISPA bronchiolitis. Untuk info penyakitnya, infeksi saluran pernapasan yang menyebabkan terjadinya adang dan penyumbatan di dalam bronchiolus atau saluran pernapasan kecil dalam paru-paru. Kondisi ini umumnya dialami oleh bayi sampai anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Untuk solusi penyakitnya, mengistirahatkan anak, berikan dia banyak cairan termasuk ASI dan susu formula. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dehidrasi, mensterilkan ruangan kamar dari polusi. Terus
memberikan obat tetes salin larutan mengandung garam yang bisa dibeli secara bebas ya. Terus di sini ada fitur cetak untuk mencetak hasil diagnosa dari ini. Nah, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah.